Stefania Dwi Krisanti. Pada video kali ini, aku bakal sedikit jelasin mengenai kebiasaan-kebiasaan orang yang efektif menurut Stephen Covey. Good habit atau kebiasaan baik sangatlah penting untuk membentuk masa depan kita. Berikut merupakan habits menurut Stephen Covey yang bisa membantu kita untuk meraih masa depan kita. Stephen R. Covey merupakan penulis dari buku Seven Habits of Highly Effective. Buku ini memberikan pendekatan yang berpusat pada prinsip untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional seseorang. Sesuai dengan judulnya, buku ini adalah bacaan yang memotivasi dan mendorong pembaca untuk melakukan perubahan positif dan jangka panjang pada karakter mereka guna meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam hidup. Dasar yang menjadi Covey membangun argumennya adalah gagasan bahwa kebiasaan terbentuk sebagai hasil dari melakukan perilaku rutin dengan tingkat komitmen yang berkelanjutan. Menurut Covey, kebiasaan merupakan pertemuan antara pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Untuk membentuk suatu kebiasaan, maka kita harus memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan mengapa, kemampuan melakukannya, serta keinginan atau motivasi untuk melakukannya. Dalam bukunya terdapat 7 habits atau kebiasaan orang yang sangat efektif, yaitu yang pertama ada be proactive, yang kedua ada begin with the end in mind, yang ketiga ada put first thing first, yang keempat ada think win-win, lalu yang kelima ada seek first to understand, yang keenam sinergis, dan yang ketujuh servant the self. Habits yang pertama adalah proaktif. Proaktif sendiri sebagai sifat manusia memberi tanggapan terhadap kehidupan diri kita. Perilaku kita adalah suatu fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi dari lingkungan kita. Proaktif berdiri pada realisasi, namun juga mengetahui kita memiliki kekuatan untuk memiliki suatu tanggapan positif terhadap sekeliling kita. Individu yang proaktif adalah orang yang bertanggung jawab karena mereka yakin bahwa mereka mempunyai kendali atas cara mereka dalam merespons suatu situasi. Untuk menjadi seorang yang proaktif, seorang harus merubah cara pandang mereka terhadap suatu masalah dan mengalihkan fokus mereka. Orang yang proaktif tidak hanya beraksi terhadap apa yang terjadi, namun menggunakan kecerdasan, imajinasi, dan moralitas mereka untuk memutuskan tindakan terbaik. Seorang proaktif juga sering menggunakan bahasa yang proaktif juga. Misalnya, saya bisa, saya akan. Habits yang kedua adalah begin with the end in mind, atau mulailah dengan akhir di pikiran. Titik awal di permulaan dalam akhir dalam pikiran adalah mengembangkan pernyataan, misi, filosofi, atau paham pribadi. Ini akan membantu fokus pada apa yang kamu inginkan menjadi karakter, mengerjakan dengan kontribusi dan pencapaian, dan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip atas dasar keadaan dan apa yang dikerjakan olehmu. Pernyataan misi pribadi memberikan kita suatu pusat tumpuan yang tidak berubah, di mana kita bisa berurusan dengan perubahan eksternal. Kebiasaan kedua didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu diciptakan dua kali. Kebiasaan ini dapat dimulai dengan membayangkan tujuan hidup kita untuk memulai dengan tujuan akhir. Hal ini berarti tidak hanya memproyeksikan apa yang ingin kita capai, tetapi ingin menjadi siapa dan dengan nilai apa kita menjalaninya. Seperti menulis pernyataan misi pribadi akan membantu kita untuk menetapkan tujuan karakter dan mengatur hidup kita untuk memenuhi tujuan tersebut. Habits yang ketiga adalah put first thing first, atau dahulukan yang utama. Yang dimaksud pada habits ini adalah mengelola waktu dan energi dengan bijaksana, dengan mengutamakan tugas-tugas yang memiliki nilai paling tinggi sesuai dengan tujuan jangka panjang. Pada habits yang ketiga ini, kita diajak untuk memahami cara mengatur waktu dengan baik, namun yang lebih penting adalah belajar mengendalikan waktu sendiri. Nah, di sini Covey memiliki 4 kerangka kerja kuadran untuk mengatur waktu didasarkan pada 4 kategori dasar usaha manusia. Untuk kuadran yang pertama, yaitu penting dan mendesak. Kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Kuadran 3, mendesak tapi tidak penting. Dan kuadran 4, yaitu tidak mendesak dan tidak penting. Manajemen diri yang sukses berarti memfokuskan sebagian besar upaya seseorang pada kuadran 2. Menginvestasikan lebih banyak waktu di bidang ini akan memperkecil kemungkinan timbulnya masalah di kuadran pertama. Kita perlu lebih baik dalam mengatakan tidak pada hal-hal di kuadran 3 dan 4 jika kita ingin mempunyai waktu untuk fokus pada hal-hal di kuadran 2.
Hal pertama yang harus didahulukan ada di kuadran 2. Ketika merencanakan bagaimana menggunakan waktu kita harus menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Strategi paling efektif untuk melakukan hal ini adalah merencanakan aktivitas kita untuk seminggu ke depan, bukan setiap hari. Dibandingkan dengan agenda harian, agenda mingguan akan memberi Anda lebih banyak ruang untuk bernafas, untuk mencari keseimbangan yang sehat. Ada 4 komponen utama jadwal yang memprioritaskan kuadran 2. Yang pertama adalah menetapkan tanggung jawab, yang kedua memilih tujuan, yang ketiga penjadwalan, dan yang keempat adalah perubahan dan pertumbuhan setiap hari. Habits yang keempat adalah think win-win atau pikirkan menang-menang. Menang-menang adalah salah satu dari total 6 filosofi dari interaksi manusia, yaitu yang pertama ada menang-menang, yang kedua menang-kalah, ketiga kalah-menang, yang keempat ada kalah-kalah, lalu ada menang, dan yang keenam adalah menang-menang or no deal. Tujuan dari paradigma menang-menang adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi memperoleh keuntungan yang sama. Ini adalah paradigma yang lebih berbasis prinsip karena mencoba memastikan bahwa semua pihak itu menang. Proses menang-menang ini memiliki 4 tahap. Yang pertama yaitu lihatlah masalah dari titik pandang lain dalam hal kebutuhan dan titik perhatian dari yang lain. Lalu yang kedua adalah kenali isu dan perhatian kunci, bukan posisi yang terlibat. Lalu yang ketiga, tentukan hasil apa yang membuat solusi diterima penuh. Lalu yang keempat adalah kenali pilihan baru untuk meraih hasil tersebut. Habits yang kelima adalah seek first to understand atau berusaha untuk mengerti. Pada kebiasaan 5 ini adalah kekuatan karena berfokus pada pusat pengaruh. Merupakan pendekatan dari dalam keluar. Kita bisa memfokuskan pada bangunan pengertian kita sendiri. Pada habits kelima ini merupakan kunci untuk mempengaruhi orang lain, dan bisa saja kita menjadi terpengaruh. Sebagaimana kita bisa semakin banyak menghargai orang lain, mereka akan menghargai kita semakin banyak pula. Pada habits ini, mendengar dengan empati harus dibangun pada suatu karakter setiap manusia. Komunikasi adalah keterampilan paling penting yang harus dimiliki dalam hidup. Namun, hanya sedikit dari kita yang tahu cara mendengarkan dengan jujur dan bijaksana, serta membantu kita memahami orang lain dengan baik. Inilah yang perlu kita lakukan untuk berkomunikasi dengan baik, yaitu mendengarkan dengan empati, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan membiarkan orang lain merasa bahwa ia telah didengarkan dan diakui. Kebiasaan keenam atau habits keenam adalah sinergis. Sinergi adalah perbedaan nilai-nilai dengan menghormatinya, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan, suatu hubungan yang saling menguntungkan dalam mencapai hasil yang lebih besar. Sinergi dapat dikatakan ketika 2 orang atau lebih bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada gabungan bagian-bagiannya. Nah, dibutuhkan banyak kepercayaan, kerjasama, dan komunikasi yang baik. Ini adalah inti dari bekerja sama sebagai sebuah tim. Untuk berkomunikasi secara sinergis, kita harus terbuka terhadap ide-ide baru dan tidak bersikap defensif atau protektif. Komunikasi ini bekerja pada tingkat yang lebih tinggi daripada komunikasi yang saling menghormati, di mana orang dapat menghormati paradigma satu sama lain, namun mungkin tidak sepenuhnya memahaminya. Komunikasi yang saling menghormati dapat mengarah pada kompromi atau tingkat menang-menang yang rendah. Namun, komunikasi tersebut tidak memiliki percikan kreatif berupa komunikasi yang sinergi. Habits ketujuh atau kebiasaan ketujuh adalah setting the soul. Yang dimaksud di sini adalah menghabiskan waktu untuk merawat dan meningkatkan diri agar tetap efektif dan produktif. Seperti berinvestasi dalam perawatan diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Lalu menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan terus berkembang. Kebiasaan lainnya tidak akan ada tanpa adanya kebiasaan ketujuh. Nah, pada kebiasaan ketujuh ini melindungi dan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Mengasah gergaji merupakan metafora pembaruan dalam 4 bidang utama kehidupan. Nah, bidang utama kehidupan tersebut apa saja? Yang pertama, fisik. Menjaga kesehatan fisik melibatkan hal-hal seperti makan dengan benar dan tidur yang cukup. Ini juga membutuhkan peningkatan kekuatan dan daya tahan kita.
Lalu yang kedua, rohani. Karena spiritualitas kita memberikan kita kepemimpinan dan merupakan elemen integral dari nilai-nilai inti kita. Aspek ini terhubung dengan kebiasaan kedua. Lalu yang ketiga, mental. Setelah kita menyelesaikan sekolah formal, banyak dari kita yang berhenti melakukan aktivitas mental yang menantang. Namun belajar di luar lembaga formal mungkin dapat membantu mengembangkan pemikiran seseorang, membaca, meningkatkan kesadaran budaya, menulis, berorganisasi, dan merencanakan adalah cara terbaik untuk menyegarkan pikiran. Lalu yang keempat, sosial atau emosional. Dari kebiasaan 4, 5, dan 6 adalah fokus dari dimensi keempat. Mempertahankan hubungan sosial sangat penting untuk rasa aman pribadi dan pengembangan tujuan hidup seseorang. Mengekspresikan keempat dorongan secara konsisten dan terlibat dalam keempat aspek kehidupan adalah apa yang dimaksud dengan menajamkan gergaji. Habits ke-8 menurut Kavi adalah menggali dan menemukan potensi diri dan membantu orang lain menemukannya, atau bisa disebut dengan inspiring. Pada habits ke-8, menekankan pentingnya melampaui sekedar aktivitas pribadi untuk mencapai kehebatan dan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat melalui pengembangan diri yang berkelanjutan. Buku Habits ke-8 Kavi ini mengajak pembaca untuk menggali lebih dalam untuk menemukan tujuan, passion, dan nilai-nilai yang unik bagi mereka. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku Stephen Covey adalah orang tidak bisa hidup dengan perubahan jika tidak ada inti yang tidak berubah di dalamnya. Kunci kemampuan untuk berubah adalah perasaan yang berubah dari siapa Anda, apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda pilih. Sekian penjelasan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang efektif menurut Stephen Covey. Aku Stefania, sampai jumpa.